أولاد الإمام عبد الله بن الرشادي نائب من شيخنا الحبيب بن بشر بن حميد وشيخنا الحبيب محمد العلوي السكاف إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم. افتح علينا وعلى أهلنا فتح كريما يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا واشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. باب الوقف. الوقف لغة الحبس وشرعا حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. أركان الوقف. أركان الوقف أربعة: واقف موقوف عليه وموقوف وصيغة. شروط الواقف 2: الاختيار وأهلية التبرع في الحياة. شروط الموقوف عليه. شروط الموقوف عليه 2: ألا يكون معصية وإمكان تملكه إن كان معينا إلى آخر ما قال المؤلف. Bab tentang wakaf. Al-waqfu lughatan al-habsu. Wakaf secara bahasa adalah al-habsu, yaitu tertahan. Kalau bahasa Arab itu waqafa Zaidun, yaitu tertahan itu si Zaid. Jadi kalau ada qif, kayak perintah qif artinya tahan ya, atau berhenti. Jadi dikatakan barang tersebut diwakafkan, yaitu dihentikan kepemilikannya atau tertahan kepemilikannya. Jadi tidak bisa dipakai lagi itu barang. Begitu juga asal muasal dalil daripada wakaf qauluhu ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan albir, sifat baik atau bakti, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menafkahkan, menginfakkan apa yang engkau sukai. Dan juga dari sahabat ketika mendengarkan ayat ini, ada yang bernama Sayyidina Abu Talha. Itu beliau mendengarkan ayat ini, langsung beliau itu mengatakan, sesungguhnya aku berikan bumi atau tanahku Biruha itu nama tempatnya subur di daerah Madinah.
lillahi ta'ala atau shadaqatan lillahi ta'ala, sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu otomatis ya, walaupun di situ nanti ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan itu cuma sedekah, ada yang mengatakan itu adalah wakaf ya. Kemudian ada kabar daripada Muslim bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Ya. Sesungguhnya apabila mati anak manusia terpotong seluruh amalnya, terputus suatu amal, seluruh amalnya, illa min thalath, kecuali daripada 3 amal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, wa waladin salihin yad'u lah. 3 amal tersebut tidak akan terputus. Tapi di sini wakaf itu adalah sejatinya dari wasadaqatin jariyah. Sedekah jariyah itu ya wakaf itu katanya. Ya. Menurut ulama sedekah jariyah itu ya wakaf. Oleh karena itu kalau kita melihat hampir seluruh sahabat yang kaya raya itu memiliki tanah wakaf. Jadi daerah, coba dibayangkan itu, berarti di daerah Makkah yang dulu dikatakan Baqi itu di luar daerah Madinah, yang Baqi itu adalah luar Madinah. Konon Baqi itu di luar kota Madinah, asli Madinah. Ma'la itu juga, Ma'la itu harusnya di luar kota Mekah, tapi karena perluasan kotanya kemudian jadi masuk kota Madinah dan juga kota Mekah. Nah di situ tuh banyak. Kalau sekarang ini kira-kiranya Masjidun Nabawi, Masjid An-Nabawi itu kebanyakan dulu tanah wakafnya para sahabat. Sahabat itu nggak dengar ini kecuali oh ajib saya wakafkan. Ini wakaf, enteng gitu sama wakaf. Ya, sama wakaf ringan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah wakaf itu kan tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dipakai untuk fungsi yang lain. Orang wakaf masjid, nggak bisa nanti masjidnya dijadikan kantor, masjidnya dijadikan, nggak bisa. Ya. Orang wakaf toko itu nggak bisa dijadikan untuk masjid, ya tetap itu toko wakafnya, dimanfaatkan untuk permanfaatannya. Toko, apapun itu manfaatnya. Kalau orang yang mengatakan saya wakafkan ini toko untuk cukur atau untuk tukang cukur, maka selamanya untuk tukang cukur. Tapi kalau dikatakan saya wakafkan ini untuk toko, maka boleh ganti. Ya, boleh ganti nanti dari misalnya toko pakaian, nanti bisa berubah jadi toko sepatu, nanti bisa. Karena manfaatnya itu adalah untuk jual beli saja, nggak disebutkan secara ta'yin, yaitu secara pasti bahwasanya harus toko ini. Itu wakaf. Nah sekarang Madinah itu, Masjid Nabawi terutama, itu jadi banyak tanah wakaf itu. Terus siapa ini nasibnya? Ya. Itu jadi tanda tanya. Ternyata ada pendapat bukan dari madhab Imam Syafi'i, tapi madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga yang disampaikan oleh akhina Hamim ya. Hamim kapan hari tanya sama kita, ada tanah yang diwakafkan untuk masjid, tanah atau untuk kemaslahatan masjid, bukan untuk masjid, untuk kemaslahatan masjid. Lalu ternyata tanah tersebut tidak ada atau kurang optimal manfaatnya. Lalu apakah boleh ditukar guling? Ada orang punya tanah juga, tanah agak bermanfaat, tapi tanah ini nggak ada manfaat untuk masjid. Mungkin ada manfaat lain, tapi kalau untuk masjid nggak ada manfaat. Ini tanah bermanfaat untuk masjid, lalu dipindahkan, tukar guling. Beli tanah ini untuk digantikan tanah yang ini. Apakah boleh? Menurut madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya boleh. Selama itu ada kemaslahatan untuk masjid.
atau untuk kemaslahatan amah umumnya. Nah sekarang Masjidun Nabawi zaman baginda Nabi Muhammad kecil. Tambah lagi ketika zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bin Al-Khattab, semakin banyak umat yang sholat, semakin banyak yang pindah ke Madinah. Madinah semakin luas, gak ada yang berani bikin masjid. Akhirnya Masjidun Nabawi tersebut diperluas sampai ngambil, bahkan bukan tanah-tanahnya istri baginda Nabi Muhammad pun. Di situ juga ada wakafnya Sayyidatina Fatimah, wakafnya ini semuanya kena. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena kemaslahatan, karena untuk manfaat orang banyak. Nah itu adalah sedekah jariyah. Wa qala ulama mengatakan as-sadaqatul jariyatu hiya al-waqfu. Yang dimaksud sedekah jariyah di sini adalah wakaf, ya. Kalau dikatakan wakaf itu adalah salah satu bentuk daripada sedekah, maka tidak sah sedekah untuk para nabi. Begitu juga tidak sah wakaf untuk para nabi. Ketemu Nabi Khidir ngomong saya wakafkan ini untuk Nabi Khidir, nggak sah itu menurut sebagian ulama. Nah, kalau disamakan dengan sedekah atau disedekahkan untuk Nabi siapa lagi yang hidup? Ilyas. Atau disedekahkan juga untuk Nabi Isa. Saya sedekahkan atau saya wakafkan gedung ini untuk pertemuan nanti kelak kalau Nabi Isa turun, ya nggak sah. Nabi Isa sudah turun nggak sah, apalagi belum turun. Ya. Itu. Kemudian secara bahasa al-habsu, menahan, wa syar'an secara syariat wakaf adalah habsu muayyanin, menghabis atau menahan muayyan, benda yang muayyan, yang ditentukan. Di sini katakan catatan kaki nomor 1, kharaja bihi ma fi dhimmah wal mubham ka ahadi abdi. Beda lagi kalau fi dhimmah ataupun mubham. Mubham itu bagaimana? Mubham itu gak jelas. Ada 2 barang, orangnya mengatakan saya wakafkan salah satunya. Ada orang punya rumahnya 2 itu jejer. Lalu dia mengatakan ya sudahlah salah satunya saya wakafkan. Yang mana? Gak disebut. Sah? Gak sah. Wakafnya tidak terjadi. Kemudian wakaf fi dhimmah. Wakaf fi dhimmah itu juga tidak sah. Karena wakaf harus muayyan, harus ditunjuk, harus jelas. Wakaf fi dhimmah itu seperti mengatakan wakaf tudar sifatuha kadza wa kadza fi dhimmati. Saya wakafkan rumah, sifat rumahnya tersebut begini begitu, tapi fi dhimmati. Orang disuruh beli tanah sama orang tadi itu. Kan belum dibeli ini. Ini ngambil tanah sudah. Nanti saya yang bayar. Terus tanah tadi wakafkan. Sah? Nggak sah. Nggak sah kenapa? Karena belum ada barangnya. Paham ya? Kan belum beli. Nanti kalau setelah beli, cash, transaksi, deal dan lain sebagainya, wakafkan boleh. Tapi kalau masih belum transaksi, berarti bukan miliknya, masih belum miliknya. Habsu muayyanin mamlukin, berkepemilikan. Jadi barang tersebut yang diwakafkan adalah hak miliknya.
Ai lil waqif, yaitu kepemilikan catatan kaki selanjutnya. Catatan kaki nomor berapa itu? Oh 7. Saya baca sarah tadi. Catatan kaki nomor 7 lil waqif, untuk yang mewakafkan. Itu orang yang mewakafkan. Yang mewakafkan adalah si pemiliknya. Ya. Kalau saya mengatakan saya wakafkan rumahnya Habib Faisal, ya nggak sah. Kenapa? Bukan milik saya. Nah, itu. Fala yasih waqf muqtara. Tidak sah wakafnya muqtara, yaitu barang orang nyewa. Ya. Orang punya mobil nyetir, saya enak motor kira. Ya. Mandek nang masjid, ngomong sama orang masjid itu, kita wakafno kayak masjid. Ya gak sah. Kenapa? Karena itu mobil sewa, bukan mobilmu. Ya ada orang usil gitu tuh ada. Nuaiman itu lah tukang usil. Tahu Nuaiman sahabat Nabi Muhammad SAW? Nah, Nuaiman itu radhiyallahu anhu itu usilnya minta ampun. Nah, dia kepingin makan sesuatu, ya. Makan roti atau kue gitu, dipanggil tukang kue tadi itu. Saya mau ini berapa sekian, nanti Rasulullah yang bayar katanya. Enak ini. Nanti uangnya ada di Rasulullah, nanti ambil ya. Oh, iya. Roti tadi dibawa ke depan Rasulullah. Ya. Rasulullah dikasih sedikit, dia makan banyak. Kurang ngajarin Aiman. Dikasih sedikit Rasulullah, Aiman makan. Saya ambil santai, ambil Rasulullah gitu. Tiba-tiba datang gitu orang tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya minta uangnya belum bayar. Duh, uang apa katanya? Duit apa kata Rasulullah? Itu Nuaiman katanya ambil roti, ngambil jajan gitu ya. Tapi katanya dia Rasulullah yang bayar. Kurang ajar Nuaiman. Dia yang ambil, saya disuruh bayar kata Rasulullah. Ngono iku Rasulullah dikai titik mana? Ndak kurang ajar apa kowe. Tapi Rasulullah ikhlas, Rasulullah SAW maklum ngerti Nuaiman ini memang kayak gini. Kalau mungkin sahabat yang lain ya beda cerita. Ya, makanya begitu juga wakaf di sini tidak sah kalau orangnya bukan si pemilik. Kemudian gabilin lin nakli, yang bisa untuk perpindahan barang tersebut, pindah tangan gitu ya, bisa pindah tangan. Kharaja bihi al mustauladah. Beda lagi kalau seseorang mewakafkan mustauladah. Mustauladah itu siapa sih? Mustauladah itu perempuan yang perempuan tadi dikumpuli untuk nanti hamil, ya, dan kemudian anaknya tadi dinisbahkan ke orang yang menghamili budak tadi. Nah, budak perempuan tadi itu namanya mustauladah. Budak perempuan tadi itu namanya mustauladah. Lah kalau mustauladah gini bagaimana? Mustauladah ini bahkan dikatakan tidak boleh dijual. Ya, nggak boleh dijual. Itu mustauladah. Anaknya perempuan tersebut jadi sayyid. Ibunya tetap budak. Itu nasibnya seperti itu. Nah, ini termasuk yang bikin sengketa semuanya itu ya ini. Ada beberapa waw ya, dikatakan oleh ulama ada berapa waw. Kalau nggak salah khamsah atau 5 waw. Ya, 5 waw ini adalah waw ini yaitu huruf waw. Awalnya beberapa permasalahan yang dimulai dengan huruf waw. Yang 5 permasalahan yang ada di dalam huruf waw ini itu banyak yang menyebabkan persengketaan, perkelahian, bahkan bunuh-bunuhan. Apa itu? Salah satunya wakaf ini. Kita lihat berapa banyak orang wakaf
Kemudian yang wakifnya, orang yang mewakafkan tadi mati, terus anaknya ini nuntut-nuntut. Itu bukan sedikit. Oh, permasalahan kayak gini banyak. Wakaf. Tapi nanti yang ngambil anak keturunannya. Gitu. Kemudian wau yang kedua itu al-warathah. Warisan. Berapa banyak gara-gara warisan ini bunuh-bunuhan. Ya, ini kemudian wau yang selanjutnya adalah al-wilayah. Wilayah. Kekuasaan. Banyak gara-gara kekuasaan bunuh-bunuhan itu. Seperti dinasti Ottoman itu, jangan heran dinasti Ottoman itu kalau bapaknya ini rajanya, sultannya punya anak 10, satu anak jadi raja, 9 ini semuanya dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang jadi sultan tadi tuh. Loh, ini cerita sejarahnya asli loh ini. Ya. Makanya itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini sultannya yang banyak membuat undang-undang, bahkan undang-undangnya diterapkan. Ahli strategi. Dia punya anak Mustafa, Salim, terus dan lain sebagainya. Begitu yang naik Salim, itu Mustafa itu anak pertama, ya, itu dibunuh. Terus ini dibunuh, Mehmet dibunuh, ini itu semuanya dibunuh. Yang bunuh siapa? Enggak bapaknya, ya anaknya yang bunuh. Jadi mereka punya hujah bahwasanya ini untuk mengamankan wilayahnya, kekuasaannya. Kalau sampai ini nanti ada yang hidup, ya sudah. Akhirnya apa? Kalau ini ada yang hidup nanti bunuh-bunuhan sendiri. Nanti perbuatan-perbuatan kekuasaan akhirnya nanti yang namanya pemerintahan nggak stabil. Akhirnya paten-patenan. Dibunuh, malam datang seret ditikam, malam ada yang ada yang cekik dan lain sebagainya. Dari wilayah. Itu yang ketiga, wakaf, wirathah, wilayah. Yang keempat, wasiat. Ya, wasiat kayak gitu juga. Si bapak wasiat bahwasanya ini untuk anak. Kalau wasiat ini repot. Nah, kalau misalnya anaknya 10, tiba-tiba si bapak wasiat untuk hartanya 1/3 diberikan kepada orang lain. Ya sisanya berapa? Sisanya 2/3. 2/3 akhirnya dibagi 10 orang tadi itu. Jatahnya habis. Bahkan jatahnya anak-anaknya berkurang dibandingkan jatah wasiat. Saya pernah sampai ini sekedar cerita ya. Saya sampai pernah, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Saya meruqyah satu orang, ya, perempuan, dulu kerja sama kakak saya di sini. Ketika kita ruqyah, kena sihir, sudah hancur. Begitu kita ruqyah, ternyata apa? Penyebabnya adalah dia itu mendapatkan wasiat. Dari siapa? Dari bibinya. Dia keponakan. Diempek anak sama bibinya. Bibinya mati ya nggak dapat warisan. Yang dapat warisan siapa? Saudara-saudara bibinya tadi itu. Paman-pamannya, bibi-bibinya yang lain. Tapi dia mendapatkan wasiat banyak. Bahkan ada sebagian dihibahkan. Nah, dihibahkan ini repot. Dihibahkan. Akhirnya paman-pamannya, keluarga besarnya yang lain yang nggak dapat bagian, mangkel, disihir. Ya, disihir dan lain sebagainya. Akhirnya segitu itu. Sampai mau sama yang merasuki itu mau dibawa ke Suramadu, dibuat terjun dari Suramadu. Repot ini masalah wasiat ini. Wasiat ini. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima itu adalah wadi'ah kalau nggak salah. Titipan. Ya, titipan. Atau al-wakalah. Antara dua, wadi'ah atau al-wakalah. Wadi'ah kalau nggak salah. Ya, repot ini. Nah.
Nah, itu 5 waw ini. Kemudian itu qabilun lin naqli, bisa berpindah. Kharaja bihil mustauladah, laki mengkumpuli seorang budak sampai punya anak. Lah budak ini nggak bisa dipindahkan, saya wakafkan ini. Oh nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa pindah tangan. Ini nggak bisa pindah tangan, ini perempuan ini, budak ini. Begitu juga wal mukatab, kitabatan sahihah. Mukatab budak yang dikasih kesempatan untuk atau perjanjian ya, dengan membayar sekian-sekian dia akan bebas. Kitabahnya sahihah, sudah transaksinya bagus dan lain sebagainya, sudah bayar ya sekian kali untuk kebebasan dia, untuk penebusan dia. Nggak taunya diwakafkan, nggak bisa. Nggak bisa diwakafkan. Kemudian ya annaha la yakbalin nakal. Kenapa dua tersebut, budak dua ini nggak bisa dipindahkan, nggak bisa diwakafkan? Karena berdua ini tidak bisa pindah tangan. Selain itu apapun yang bisa pindah tangan bisa diwakafkan. Masjid bisa pindah tangan, rumah, tanah dan lain sebagainya, mobil, kuda bisa pindah tangan, bisa pindah tangan. Wabillahi lagi yumkinu al-intifa'u bih, yang bisa diambil manfaat. Jadi barang yang mau diwakafkan itu harus bisa diambil manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya ya nggak bisa diwakafkan. Walau ma'alan, walaupun manfaatnya itu nunggu waktu. Manfaatnya nunggu waktu. Seperti apa? Ka'abdin wa jahshin saghirain. Seperti budak yang masih kecil. Bisa diambil manfaat? Ya bisa. Kapan bisanya? Nunggu waktu. Sampai mungkin balik, sampai mungkin agak dewasa. Begitu juga himar atau jahsh. Keledai. Keledai kecil. Ya nggak ada manfaatnya. Mau disuruh narik kereta ya nggak bisa. Mau disuruh narik gerobak ya nggak bisa. Ya. Lalu bagaimana? Tunggu. Tapi waktu masih kecil gitu diwakafkan, boleh. Karena masih ada manfaatnya, walaupun manfaat tersebut bukan sekarang tapi nanti. Ma'alan. Beda lagi, ya. Kharaja bihi ma la yumkinul intifa'u bih. Beda lagi atau kecuali apabila sesuatu tersebut yang tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Seperti apa? Kahimariz zaman atau zamin, ya, zaman. Atau seperti himar yang sudah tua, keledai tua. Keledai sudah tua, digaya apa terus? Ya. Kayak narik, ya gak kuat. Buat gerobak gak kuat, dibuat giling. Ya. Zaman dulu itu ada yang namanya roha. Ya. Apa roha itu? Roha itu penggilingan. Ya. Jadi gilingan itu besar. Yang muter ke penggilingan itu adalah keledai tadi. Jadi keledai itu suruh jalan-jalan, terus aku muter di orangnya masukkan gandum sak banyak-banyaknya. Ya. Kalau kita mungkin pernah lihat itu ya yang kecil, yang segini aja. Giling. Itu penggilingan seperti itu. Kalau kudanya tua ya nggak bisa dipakai. Kalau himarnya atau keledainya tua itu ya nggak bisa bermanfaat. Nggak taunya satu orang konus tua tak wakaf nawai. Nggak bisa. Nggak diterima. Kenapa? Karena nggak bisa diambil manfaatnya. Ma'abqa ainihi. Diambil manfaatnya tapi ainnya itu masih berwujud. Masih ada ainnya. Bendanya itu masih ada. Jadi katakan catatan kaitan walau muddatun qasirah. Walaupun dalam muddah, durasi yang pendek. Paling sedikit waktu pendek itu apa? Waktu sedikit adalah aqalluha zamanun yuqabil bi ujrah. Lau ujir. Paling tidak ini kalau masih ada waktu untuk disewakan. Masih ada waktu untuk disewakan. Satu orang mewakafkan sesuatu. Yang sesuatu ini
kurang lebih ya mau ya mungkin mau hilang atau bagaimana. Akhirnya dalam waktunya itu yang mau hilang ini barang, dia masih bisa untuk diambil manfaatnya. Seperti apa? Seperti disewakan. Seperti disewakan. Misalnya ada bangunan kayak satu bangunan mall ya, atau pertokoan. Pertokoan itu mau dihancurkan sama penguasa. Lalu dia mengatakan toko saya wakafkan. Boleh enggak? Kita lihat. Kira-kira ada ainnya enggak? Ada bentuknya enggak? Ada, oke. Bentuknya ini bakal terus-menerus juga. Nah ini. Bentuknya enggak bisa terus-menerus. Kurang lebih kapan mau dihancurkan? Ya mungkin 3-4 tahun lagi. Ya sudah. Kalau disewakan bisa? Bisa. Sekali sewa berapa? Ya 3 tahun aja sudah. Disewa 3 tahun. Boleh? Boleh. 1 tahun? Boleh? Boleh. Yang sekiranya itu kalau disewakan masih bisa atau bisa ngambil manfaatnya, yaitu duit persewaan tersebut, maka dia boleh untuk diwakafkan. Tapi ada seorang yang wakaf, tapi barangnya cepat hilang. Dan manfaatnya pun hilang. Seperti apa? Satu orang wakaf sabun. Beli sabun, itu sabun tak wakaf. No. Sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena airnya enggak tersisa. Airnya habis. Kok takok no, di sabun wakafmu? Sentek. Ya enggak wakaf itu jenenge. Ya. Itu. Kharaja bihi ma la yantafi bihi illa bi dhahabi ainihi. Beda lagi kalau yang diambil tidak ma la yantafi bihi illa bi dhahabi ainihi, yang tidak bermanfaat kecuali diambil atau hilang ainnya, bentuk ainnya itu hilang. Bentuk barangnya itu hilang. Ini kalau dimanfaatkan hilang. Seperti apa? Orang wakaf di sini katakan tadi kayak sabun tadi ya. Atau seperti di sini kasyama'atil lil wuqud. Atau seperti lilin. Satu orang wakaf lilin, seaken-aken. Iki tak wakafno lilin iki. Gaya apa? Iki lilin tak wakafno gawe nek lampu mati nang masjid. Boleh? Ya enggak boleh. Loh kenapa? Ini kan wakaf harus yuntafa'u bih, harus diambil manfaatnya. Diambil manfaatnya tapi barangnya harus tetap ada. Lah iki nek lilin, manfaatnya lilin apa? Disumet. Dinyalakan. Lah kalau dinyalakan apakah ainnya masih ada? Hilang. Ya wis berarti tidak bisa diwakafkan, tidak sah wakafnya. Sabun, wakaf makanan. Wakaf makanan. Ana wong wakaf rawon ngono misalnya. Ontak iki rawon iki tak wakafno biar. Terus kayak opo? Delok-delokan tok ya gak ada manfaate rek. Rawon ini manfaatnya apa? Dimakan. Terus dimakan apakah habis? Ya habis, ya tidak sah berarti. Ya. Begitu juga di sini katakan wa ta'am lil akal, makanan untuk dimakan. Warihan maqtu'uz lisyam. Dan wangi-wangian yang apabila terus kena wangi hilang. Ada enggak? Ada. Itu wangian yang digantung. Ya. Begitu dibuka plastiknya, ya, semerbak baunya. Oh, kita wakafno wae. Enak ya, Bu. Tak wakafno gawe masjid, wangi terus. Boleh, enggak boleh. Kenapa? Ini kena angin dikit sekali sampai ini. Hilang. Hilang. Yang tersisa apa? Bungkus itu. Maka nggak bisa diwakafkan. Wala yasih wakaf syai'un minhu, maka tidak sah wakaf sesuatu satupun apapun darinya. Dari yang bisa hilangnya nggak iso. Sojok aja jangan hayal kok sabun ditulis wakaf untuk masjid itu tidak iso. Gitu. Yumkin intifa'u bima baqa ini biqati tasarruf fi raqabatih. Dengan memutuskan tasarruf yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena sudah terhenti maka dia tidak bisa mengapa-ngapakan barangnya.
saya wakafkan sawah saya misalnya. Begitu dia mengucapkan itu, dia nggak boleh ikut-ikutan nandur. Saya wakafkan sawah saya ini untuk misalnya untuk sekolahan, untuk madrasah, atau untuk pesantren. Selesai, orang tersebut tidak boleh mengutak-atik barang atau sawahnya. Itu namanya biqatit tasarruf. Tek, mari, nggak usah diapa-apa. Dia tidak bisa menyewakan, dia tidak bisa menjual, dia tidak bisa meminjamkan, menggadaikan dan lain sebagainya. Dia sudah tidak memiliki apapun dari sawahnya. Selesai. Itu namanya biqatit tasarruf fi raqabati. Di sini katakan muta'alliq bihabs. Ini terikat dengan kalimat habs, yaitu menahan. Wal murad bil qata', dan maksud daripada al qata' yaitu biqatit tasarruf. Al qata', kalimat qata' itu al man'u, larangan. Wal ba' lit taswir, dan huruf ba ya. Di sini biqat'i, yaitu dengan gambaran larangan at-tasarruf, ya, berbuat apapun fi raqabatihi, di dalam tanggungannya. Ayat innal habs musawwir biqatat tasarruf, yaitu ditahan dengan larangan untuk tasarruf apapun ala masrifin mubahin. Catatan kaki nomor 12, kharaja bil haram. Di sini katakan ala masrifin mubah, untuk hal-hal yang mubah. Nggak boleh orang wakaf, saya wakafkan ini, orang muslim mengatakan saya wakafkan rumah saya ini untuk gereja. Ya nggak boleh. Tapi kalau ada orang Nasrani ngomong saya wakafkan rumah saya ini untuk masjid, boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena kalau orang muslim mengatakan untuk gereja, haram. Tapi kalau orang Nasrani, non-muslim mengatakan saya wakafkan ini untuk masjid, boleh. Oleh pahala. Enggak. Ini jebakan Batman ini. Loh kenapa nggak boleh? Loh, ya jelas nggak oleh. Lah kan wakaf itu tujuannya untuk mendapatkan apa? Pahala. Lah nek wong Nasrani, non-muslim wakaf oleh pahala teko sopo? Sedangkan syaratnya orang dapat pahala itu kalau ibadahnya benar. Nah, syarat daripada ibadah itu, syarat likulli ibadah, untuk setiap ibadah syaratnya itu Islam agil baligh, selesai. Islam atau bahasanya itu Islam mukallaf. Kalau ada orang Islam mukallaf, selesai, dia ibadah apapun dapat pahala. Selama ibadahnya itu benar, sah. Banyak Nasrani berangkat haji terus tetap nggak oleh apa, duit pun entek. Orang dulu ketika kita masih ngajar di Keraksan itu, di Keraksan itu ada hari Rebo, itu kita menyuruh anak-anak santri yang senior berangkat ke Tengger, berangkat ke Tengger. Dari Keraksan ke Tengger berangkat. Di Tengger itu, mereka senang diterima, santri-santri kita itu waktu di Keraksan. Diterima. Kenapa diterima? Karena mereka senang orang Muslim dibandingkan orang Nasrani. Alasannya cuma satu, Muslim pada ambek Hindu senang berkatan. Itu kita alasannya. Iya. Dijak berkatan itu wong Islam itu seneng. Asal aja haram-haram babi mbok sembelih terus dadi babi guling ndak iso. Tadi apa ayam, oke ayam berkatan. Seneng mereka ini. Akhirnya diterimanya gampang. Dan itu alasan dikemukakan oleh tokoh agamanya sana. Ketua-ketua agama di situ tuh ngomong, kami senang kedatangan orang Islam. Loh kenapa kok senangnya itu? Ya senangnya apa? Karena kita sama-sama senang berkatan nih. Wah, berkata tumpengan itu seneng. Mereka ya juga seneng. Lah andekan itu orang-orang Hindu tersebut itu kemudian gaya berkatan, tasyakuran, maulid, wah masya Allah, gaya berkatan, oleh pahala, oleh. Paling kalau berkata
Kalau mungkin berkatnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya siapa tahu karena cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, ya siapa tahu kedepannya dapat hidayah. Lu ngono iku ana sing bapak ibu Hindu, anake kon ngaji TPQ. Oh no. Iya. Karena santri-santri kita itu ngajar Al-Qur'an, ngajar Iqra, ya. Ngajar Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Apa Kutubus Sittah itu? Hah? Ada yang tahu Kutubus Sittah? Nah, Kutubus Sittah sing asli itu hadis-hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Cuma nek kalangan bawah itu Kutubus Sittah, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. Iqra itu. Nah ya itu. Makanya itu apa? Harus di sini dikatakan tadi ala masrifin mubah, hukumnya harus mubah pokoknya. Kalau dikatakan mubah, untuk naik ke derajat atasnya boleh, tapi untuk turun ke derajat bawahnya nggak boleh. Mubah tengah, naik ke derajat atasnya lagi sunnah, naik derajatnya lagi menjadi wajib. Mubah itu tengah, turun derajatnya menjadi makruh, turun lagi derajatnya menjadi haram. Makanya itu mubah ke atas boleh, mubah naik ke atas boleh untuk kita nadari, tapi mubah turun ke bawah nggak boleh untuk dinadari. Wong nadar kepingin baca Al-Quran, saya nadar baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam 3 atau 2 hari. Nadar dia. Baca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Baca Al-Quran hukumnya sunnah. Tapi begitu nadar jadi wajib. Lalu dia ngomong, saya nadar. Malam ini saya sholat isya. Ya kau enggak nadar ya tetap wajib isya ini. Paham ya? Mau masih enggak nadar ya wajib. Ojo kau nadari. Kesel. Itu enggak bisa dinadari. Begitu juga mubah keturun. Makruh itu enggak bisa dinadari. Saya nadar. Kalau saya berhasil iku rokok saksop langsung sekali sedotan. Terus sapak tak sedot langsung kabeh. Nadar aku, temen nadar. Cok sampel-sampel kok. Enggak iso. Enggak bisa, makro dinadari enggak bisa. Makro dinadari enggak bisa. Makanya ini saya paling enggak cocok siapapun dia. Dia mengatakan saya akan hadir hallnya waliullah fulan. Rumahnya jaraknya dari tempatnya hall, misalnya. Dan itu kejadian nyata itu, ada satu orang nadar ikut hall Abah Guru Sekumpul. Ya. Hall Abah Guru Sekumpul. Dia orangnya dari Kaltim, Kalimantan Timur. Numpak motor itu 1 hari 1 malam. Numpak mobil 1 hari 1 malam. Wah, dia mau jalan kaki. Orang yang nggak paham tepuk tangan. Iku wong masya Allah. Dan orang yang paham bilang, wong gendeng. Beda kan? Makanya itu banyak orang yang nggak paham tapi ngomong. Yang paham, diem aja. Loh kan sekarang saya mau jadi pertanyaan. Orang jalan seperti itu. Ya, seperti itu jalan dari tempat jauh untuk menuju hall. Ya, untuk menuju hall. Dia jalan kaki. Apa nggak nyakiti dirinya sendiri? Nyakiti dirinya sendiri. Lah kalau nyakiti diri sendiri, dolim li nafsih. Dolim kepada dirinya itu jangankan makruh, haram tadi ini. Ya. Haram jadinya haram. Apa dinadari? Saya harus menuntut nadar saya, nggak bisa. Itu bukan nadar itu. Terus bagaimana? Kon nadaro hadir, menurut tapi nek hadir jalan dan lain sebagainya nggak boleh. Kalau dia nazar hadir, boleh. Kenapa? Karena perkumpulan baik sunnah. Nah itu. Saya nazar, kalau saya benar saya makan beling. Lu jarang kepang. Nggak bisa. Ya. Jadi yang bisa nanti ada insya Allah bab nazar nanti. Ya. Nah kemudian itu seperti itu. Masrifin mubah. Kalau sunnah lebih lagi. Kalau wajib apalagi. Ya. Tapi kalau mubah ke bawah itu tidak boleh, terutama haram. Yang haram diwakafkan untuk toiletnya apa? Toiletnya untuk apa misalnya waliyadzubillah di tempat lokalisasi, nggak boleh.
Oh ini nyediak nonggon nih berarti. Paham ya? Yaitu maujud ay fil hal, yaitu mubah maujud. Mubahnya itu maujud yang ada, barangnya itu ada ya. Fala yasih wakaf ala man sayulat, maka tidak sah wakaf bagi saya wakafkan anak saya. Dia anak mundi, sik bojoku sik meteng kok. Enggak bisa, enggak ono kok. Ya, harus ada. Lil waqi tsumma 'alal fuqara, begitu juga wakaf, saya wakafkan ya untuk misalnya anaknya yang belum lahir. Lalu setelah anak saya yang belum lahir, saya wakafkan selanjutnya kepada fulan atau kepada organisasi atau perorangan. Perorangan boleh wakaf. Lah hukumnya bagaimana? Loh anaknya belum lahir, berarti maktu, terputus. Loh kan selanjutnya ada, iya. Awalnya sudah tidak ada, berarti wakafnya tidak sah. Walaupun ada ulama yang kemudian mengatakan berarti dia harus berpindah langsung ke fuqara. Enggak, terputus. Dari persyaratannya aja, dari pengertiannya aja sudah dikatakan maujud. Nah kalau belum ada, ya hilang. Enggak sah wakafnya. Wa yusamma hadza munqati'ul awal. Ini dinamakan munqati'ul awal, terputus per awalnya. Jadi wakaf ini bisa ceceran ya, bisa giliran gitu. Saya wakafkan misalnya ya, saya wakafkan tanah saya untuk anak saya yang pertama. Lalu kemudian untuk anak saya yang kedua. Lalu kemudian untuk anak saya yang ketiga. Das. Itu kan adanya. Jadi boleh. Begitu anak yang pertama nanti kemudian meninggal, berpindah kepada anak yang kedua. Kedua meninggal, berpindah kepada anak yang ketiga. Seperti itu. Itu ada urutannya, tertulis nanti. Boleh wakaf untuk anak, ya boleh. Boleh wakaf untuk anak. Perorangan boleh, untuk organisasi boleh. Tapi kalau sudah kalimat wakaf keluar, nggak bisa dijual. Kok anaknya ngomong, wah itu tak dol wae gak iso. Terus nanti anak meninggal, terus kemudian ya, fulan punya anak 1, 2, diwakafkan itu barang untuk anak pertama, lalu untuk anak yang kedua. Tapi begitu anak pertama meninggal, ribut nanti ahli waris ini. Anak 1, 2, 3, 4, 5 jadi ribut. Makanya termasuk wau yang membinasakan itu ya wakaf itu mau. Kalau zamannya baginda Nabi Muhammad, orang-orang sahabat itu wakaf seneng, tapi setelah selanjutnya, apalagi kayak pemerintahan ini bukan pakai undang-undang Islam ya, tapi pakai undang-undang kenegaraan, maka jangan mudah-mudah mewakafkan itu aja gampang. Ono siji wong, satu orang punya wong iki gak duwe apa-apa, tanah cuma duwe siji, omah duwe siji. Tiba-tiba dia ngeliat anaknya mokong kabeh wis ngene cara. Wis tanah aku kita wakafno, tanah sing iki ambek iku tanah iku ambek omah iki tak wakafno dadi musala, sing tanah iki dadi parkiran. Iku anak-anake, Pak, enggak ngenteni mati, Pak, tak pateni kok, Pak. Enggak ngenteni disusul, Pak. Karena anaknya mokong, delok anaknya mokong langsung diwakafkan. Ini repot. Makanya ojo gampang-gampang wakaf. Kecuali sudah dipikir benar-benar. Kayak ada satu orang, dia suami istri tidak punya anak keturunan, tanah wakeh, tanahnya banyak. Dia mikir aku mati kita tinggali kabeh kok dadi tukarane kok. Tanah iku tak wakafno dadi masjid, tanah iku tak wakafno dadi sekolah, tanah iku tak wakafno. Oh, wakaf kabeh entek kecuali tanah rumah yang dia tempati. Begitu meninggal diambil sama istrinya, begitu istrinya meninggal selesai, rumah itu dibagi ahli waris. Enak nek ngono. Tapi jus anake akeh, omahe siji diwakafno sisan, bambung kabeh anake. Eta. Kemudian arkanul wakaf. Arkan-arkannya wakaf. Rukun-rukunnya wakaf ada 4. Yang pertama waqif. Waqif itu siapa? Orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan.
Yang kedua mauqufun alaih. Mauqufun alaih itu tanahnya diwakafkan untuk apa? Ya. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid, ya berarti mauqufun alaihi adalah masjid. Saya wakafkan untuk sekolahan, mauquf alaihi itu berarti mau apa? Sekolahan. Mauquf itu apa? Barangnya. Mewakafkan mobil ya barangnya mobil. Mewakafkan tanah ya berarti tanah itu adalah barangnya, yaitu mauqufnya. Wasighah lafat wakafnya. Jadi nanti ya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini wakaf ini durung seru. Film itu pertama sih perkenalan, ya ini sih perkenalan. Mari ini seru kan. Bu, kenapa seru? Ini penyebab perang dunia wakaf ya tak ada. Ngeluh kan wakaf ini. Temen, aduh, wakaf. Ini tak ada nih ya. Wakaf sing paling gede. Ini Ustaz Ahmadi. Oh no. Teko. Tidak ada. Oh main di sini. Penele itu separuh penele itu wakaf. Apa tidak ruwetan? Separuh penele mbo sama Mas Ahmadi cocok wakaf sisan itu. Lho temenan. Separuh penele itu wakaf. Wakaf itu apa? Kemayoran. Saya kapan hari itu mau bikin pesantren di situ. Ya, ada tanah gini gitu mau ditawari sama satu orang. Sudah Beb, diambil aja Beb buat anu. Oh iya, surat-suratnya mana? Surat-suratnya ada di Kemayoran. Tak parani Kemayoran. Begitu tak parani Kemayoran, buku iku sak mini-mini tebele kelire wis coklat. Iku ora piro gak paham mau. Ditokno nang mejane. Buka. Oh, piye, Pak? Ini Beb, ini orangnya tua gitu, tua. Dia itu dulu tugasnya untuk ngambil uang yang sewa wakafnya tadi itu. Jadi eling kabeh cerdas, tak pikun, padahal tua, puluh anak banyak. Nah, ini tanahnya ini Beb, ini tanahnya ini Beb. Aku ndak delok apa-apa meneh iki tapi sakmene akeh nih. Halo. Berapa rumah itu? Yang di daerah ini itu wakafnya Kemayoran. Wakafnya Kemayoran. Wakil wakaf. Apalagi zaman dulu itu, ya. Zaman dulu itu, yang saya ingat, nggak tahu ceritanya, cuman itu sudah lama. Dulu itu awal-awal kemerdekaan apa gimana itu, orang itu tidak punya rumah, tidak boleh punya rumah lebih dari 2, lebih dari 1 apa 2 gitu. Jadi kebanyakan yang punya rumah 2, 3 dan lain sebagainya di atas namakan teman-temannya ataupun kerabat-kerabatnya yang lain. Lah ngono iku nek kerabat tidak gelem ngene-ngene daripada dirampas diwakafno. Daripada diempek asal tak wakafno lebih baik saya wakafkan, diwakafkan. Jadi seperti itu. Oh, itu masalah itu. Akhirnya enggak narunon. Saya tidak mau di daerah situ sudah. Padahal Kemayorannya sudah, tidak apa-apa. Ini mungkin orang yang mewakafkan itu bakal seneng kalau tempatnya dipakai untuk pesantren. Oh, alhamdulillah kita orang sing mikiri wakaf ini. Itu. Akhirnya wallahu taala a'lam bissawab. Kita baca doa, selesai doa, tanya jawab, ya. Mungkin deh, halo. Ya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan kalama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla adqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقرنا برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء
وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفه حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Fadhal, yang mau tanya silahkan. Tanya ya. Seumpama ada si Amr sama si Z. Waktu masih hidup si Amr itu ngomong, saya wakafkan tanah saya untuk dikelola sama si Z, ya, untuk sekolah atau untuk apapun. Si Z menerima wakafnya, tapi begitu si Amr meninggal, si Z ngomong, saya kalau wakaf tidak mau saya rubah hibah aja. Itu hukumnya ya Pak? Dia pertama wakaf. Wakaf, si Amr sudah waktu masih hidup ngomong ini saya wakafkan, si Z menerima. Begitu si Amr meninggal, si Z penerima ini ngomong, enggak ini wakafnya mau saya hibahkan aja. Sebab kalau wakaf saya tidak bisa ganti ke anak saya atau seterusnya gitu. Tapi kalau hibah kan bisa saya ganti ke anak saya kayak gitu. Kalimat pertama ya wakaf, wakaf begitu dia ngucap selesai, bukan miliknya itu. Kalau dia rubah ke hibah tidak boleh. Haram. Haram. Jangan tertipu dengan misalnya ya yang tadi dikatakan si Z mengatakan saya wakafkan. Kemudian dirubah lagi setelah sekian berapa dirubah lagi, enggak usah saya hibahkan saja. Jangan terlena kemudian si Z mengatakan, lo kan saya belum ke notaris, belum ke ini gitu. Enggak ada. Mau ke notaris atau tidak ke notaris, kalau dia mengatakan saya wakafkan, maka itu sah sudah menjadi wakaf. Enggak bisa berubah lagi. Terus enggak bisa. Sudah jadi wakaf. Makanya hati-hati ngomong wakaf ya. Gitu. Begitu juga nadar. Yo, aku nadar gini. Wis gak nadar wis ketokane soro. Lu enak ikut ketokane soro. Batal ya apa? Ya wis poso kon. Kafaratun nadar, kafaran nadar itu. Itu. Padahal yang lain. Kalau jatuhnya waris terus kita niatkan jatuh kan? Ya apa maksudnya? Suratnya misalkan jatuhnya waris, masih waris. Kasusnya sama-sama Faisal itu gimana? Saya belum paham mana maksudnya. Tanahnya dalam bentuk waris. Sudah dibagi? Belum. Ya terus? Gimana? Ya, nggak bisa. Tadi kan bilang harus muayyan. Habsun muayyanin. Kalau waris kan belum muayyan. Belum tahu jatahnya berapa kan belum tahu. Kukur. Banyak itu sebenarnya banyak tapi tidak jadi. Karena belum dibagi kan. Beda kalau sudah terbagi. Nah, Fadhal, yang lain mungkin? Hah? Qasab. Nah. Jadi masalahnya seperti ini. Kan banyak sekali fotos-fotos atau kayak ibarat di kayak Google ataupun di YouTube ataupun di TikTok. Kemudian bisa terus di sana itu kayak ada terdapat dalil yang memang bisa dibuat pegangan seandainya ada orang yang membutuhkan. Kemudian di screenshot oleh kita, masuklah ke galeri. Sedangkan masalahnya seperti ini, fotos itu kan kalau misalnya kita memandang hal yang baik maka baik. Tapi kalau misalnya orang itu menganggap hal ini dijadikan buruk kan juga bisa gitu. Kan kalau gosip itu kan ahdu syai'i dulman mujaharot dan kalau misalnya fotos itu tidak bisa di screenshot, kemudian kita ambillah HP orang tua kita kemudian difoto, terus kemudian dimasukkan ke galeri kita. Apakah itu nanti hukumnya orang yang menggunakan atau yang menyimpan fotos tadi itu bisa ditolerir atau tetap hukumnya dosa tapi dibolehkan seperti itu? Ngambil video atau foto
atau quotes dan lain sebagainya di media sosial untuk kemudian di-share lagi atau dipakai untuk ngambil manfaat sendiri dan lain sebagainya. Apakah boleh? Lebih baik izin. Lebih baik izin. Ya. Nah, kecuali kalau memang itu dia share untuk misalnya dakwah. Makanya saya pernah ngomong waktu itu, apapun yang saya posting silahkan mau diambil. Tapi ada orang, terutama di TikTok misalnya ya. TikTok itu kan ada yang bisa di-download, ada yang tidak bisa di-download. Nah kalau yang tidak bisa di-download, kemudian kita pakai aplikasi yang lain, kemudian di-download dan lain sebagainya, lebih baik izin. Kenapa? Karena ketika dia mematikan downloadnya, berarti kan dia nggak mau di-share. Nggak mau diambil oleh orang lain. Mungkin itu hak, apa namanya dia? Paten. Hah? Paten ya. Bukan hak paten. Iya, hak privasi atau hak, iya, hak cipta seperti itu. Kayak misalnya saya bikin konten itu memang untuk saya jual. Nggak taunya diambil sama orang, nggak terjual akhirnya kan. Makanya itu saya hak paten. Sebagaimana halnya kalau misalnya antum lihat TV itu kan ada tulisannya courtesy by YouTube kan gitu. Nah, itu harus izin itu. Kalau misalnya pesannya ini dimatikan, kita ingin izin cuma dimatikan pesannya. Kita bagaimana? Sedangkan di dalamnya itu terdapat kayak manfaat yang memang untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nah, biasanya kalau quote manfaat itu biasanya atau hukum media sosialnya itu biasanya kalau sudah konten itu bermanfaat biasanya boleh di-share. Makanya itu ada yang ngomong subscribe, like, and share. Karena berisi manfaat. Tapi kadang-kadang ada konten-konten malah yang nggak manfaat itu malah nggak boleh di-share. Dan ada memang konten yang haram di-share. Konten-konten porno, konten-konten itu haram di-share. Ya. Di-share haram di JPDW, di-download TV, apa doa ya haram. Ya. Jadi kalau quote-quote yang bagus, manfaat dan lain sebagainya itu biasanya hukum apa ya, urufnya atau hukum kebiasaannya seperti itu boleh di-share. Maka kita ambil hukum kebiasaan. Ya. Seperti halnya kayak orang yang kemarin itu ada yang tanya, orang yang bernaung waktu hujan. Hukumnya biasanya boleh, maka kita kembali ke hukum itu masmuh seperti itu. Begitu juga di konten itu. Tapi kalau biasanya nanti biasanya ada yang nulis lah jangan di download, jangan disebar dan lain sebagainya, maka kita izin. Gitu. Saya kemarin juga nge-share punya satu orang, ya. Orangnya di Tarim. Oh saya izin, padahal tak download. Wah nggak wani tak pasang. Begitu dapat izinnya, kan sini sana beda 4 jam. Di sini sudah jam 3 pagi, di sana sih jam 12, jam 11 malam. Baru ngasih izin. Ya langsung tak pasang sampai aku jam 3. Ya. Harus sampai gimana aja nunggu. Itu lebih baik, lebih aman, waroknya seperti itu. Betul, yang lain? Ya. Kalau seperti motivasi Itu bisa banyak izin. itu sama orang tuanya itu mewakafkan tanahnya itu buat langgar, terus meninggal lama, terus langgarnya itu merokok, musola. Ya, langgar musola. Terus sama anaknya itu sekarang itu dirubah masjid. Hukumnya itu Masjid Serang itu dulu Langgar Serang, wakaf Langgar Serang, sekarang jadi Masjid Serang. Boleh. Lebih bagus. Tapi tinggal dari situ tetap dipakai kayu. Ya, tapi yang masih bisa dipakai dari
barang-barang yang wakaf itu, misalnya kusennya, misalnya tanahnya, ancur-ancurannya, geragalnya, itu dimanfaatkan lagi untuk bangun masjid itu. Hah? Iya. Fadhil Fit. Bahkan kayak organ motivasi. Ya. Ini kayak olimpiade. Kita dari Instagram atau Ya. artis itu boleh. Kita tujuannya untuk kasih informasi supaya untuk motivasi. Gimana? Enggak apa-apa. Sama. Seperti tadi konten dakwah kan untuk motivasi supaya akhirat. Lah, tuh gimana nih? Misalkan untuk keterangan atau apa, atau tujuannya motivasi supaya informasi ini tersampaikan. Nggak masalah sih. Kecuali kalau buka-buka aurat ya. Motivasi untuk berenang, tapi sih berenang ketika kelabirin buka-bukaan. Misalnya itu. Oh. Hal yang lain. Oh ya. Kalau jalan itu gimana? Yang seperti kayak di Kampak Wedi, orang-orang ditutup jadi berhenti. Apa ini? Tanya hukum apanya? Itu tanah punya orang. Ukurannya pas dan dia beli. Itu saya pernah lewat itu, kaget aku dulu. Ini disisai sak lawang gitu ya, kecil gitu gitu. Itu bagaimana loh? Itu punyanya orang. Dan suratnya ada. Ya, suratnya ada. Yang jadi pertanyaan, itu dijadikan tanah jalanan. Kan sebelah-sebelahnya itu kan rumah orang semua ya kan? Berarti jalan, itu jalan apa itu namanya? Ke dinding lor apa tak wadinya itu? Itu berarti ya jalan itu dihukumi jalan buntu. Kecuali kanan kirinya ada jalan itu tadi. Bisa belok kanan, bisa kiri. Lurus, buntu. Jadinya gitu. Ya, karena itu sudah ada surat-suratnya, nggak bisa apa-apa. Kalau diambil, pemerintah harus ganti rugi. Itu kayak kemarin Ihya Ulmawat kan saya sampaikan itu. Ya. Pas Ihya Ulmawat kemarin, pengajian kemarin. Tak bisa pemerintah ngambil. Harus ganti rugi. Iso-iso gosok, Beb. Kalau dipakai gosok. Gosok. Dia pakai caranya. Terus boleh dilewati apa enggak? Kan itu bisa dilewati. Kadang dilewati. Oh iya. Bijim-bijimnya tanah ya. Itu semuanya total. Memang disuruh jalan tempat umum, cuman berhubung orang-orang itu buang sampah sembarangan, akhirnya ditutup. Oh, asalnya terbuka. Asalnya terbuka. Kemudian ditutup gara-gara Orang-orang buat sampah sembarangan. oh, jangan kan haji itu saya kalau ada orang kita tutup ya. Oh, enak ini kayak jalan ngotor gitu. Jalan gratis malah dikotorin kayak kemarau. Tapi itu kan pasti ada izin sama yang punya tanah itu, buka jalan segitu tuh. Iya, pasti ada izin. Kalau ada izin nggak kosong. Nggak kosong. Malam aja dia gitu. Kalau pagi dibuka. Iya. Malam jam 9 atau 8 udah tutup. Lewat mana orang-orang? Muter. Muter ya kalau Iya, tanah muter. situ. Soalnya sering lewat sana. Foto yang lain. Ada dua pertanyaan. Foto. Yang pertama mengenai wakaf Mas ya. Yang pertama ada satu bidang tanah mau dibangun pesantren, tapi dengan cara di-share ke media sosial atau ke apa agar orang-orang itu membeli tanah itu jadi tanah wakaf. Donasi untuk tanah wakaf. Donasi pembebasan tanah wakaf. Seperti itu yang pertama. Itu seperti apa hukumnya? Yang kedua
ada masjid wakaf itu ada sebidang tanah, tapi ditempati sama orang, harusnya dulu mungkin orang tuanya merawat masjid ini sampai anak cucunya mungkin sudah lama tinggal di situ, sampai tidak merawat masjid ini, itu seperti apa hukumnya? Yang tempati tanah wakaf itu loh, Ustaz. Iya, itu misalnya rumah disediakan untuk marbotnya masjid. Ya dulunya awalnya sampai orang-orang pada datang mungkin sudah cuma keluarga marbotnya itu, sampai orang lain datang. Oh, nggak boleh. Tinggal, nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia mewakafkan itu untuk fungsinya. Fungsinya kalau untuk tempat tinggalnya marbot ya marbot. Makanya itu kalau yang anak bilang siapa namanya? Rumah dinas itu kalau rumah dinas itu dihukumi seperti wakaf atau hukum wakaf untuk rumah dinas pemerintah TNI dan lain sebagainya, memang benar kalau sudah selesai ya suruh keluar. Iya. Nah, seperti itu. Terus yang pertama tadi donasi untuk wakaf. Uang yang masuk semuanya jadi wakaf. Sebagaimana untuk diberikan tanah dan lain sebagainya, terus untuk dibangun dan lain sebagainya, itu yang masuk jadi wakaf. Karena kan minta dananya untuk wakaf. Sama seperti masjidnya sudah jadi, tapi kemudian ada celengan untuk wakaf. Ya itu masuk di situ wakaf untuk kemaslahatannya masjid. Itu juga yang tadi itu yang pesantren. Apa? Atau yang lain? Oh, ini akhirnya. Iya, monggo. Yang mana? Untuk dibayarkan orang ada yang ulang haji dan lain sebagainya. Ini pertama. Yang kedua, sekarang ada istilah begini. Mewakafkan dirinya untuk bela negara, bela agama, bela golongan. Nah kira-kira yang pertama boleh kemaslahatan masjid seperti bayar marbot, bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya, boleh dari uang celengan wakaf masjid. Paham ya? Walaupun tujuannya bukan masjid ya, untuk bangun masjid lah itu. Kan tujuan untuk masjid artinya untuk bangun. Ya maslahat, masuk ke maslahat. Maslahat itu ya. Kalau untuk kemaslahatan nggak apa-apa, kemaslahatan masjid dan imam masjid nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya wakafkan diri saya untuk perang di jalan Allah. Apakah itu jadi wakaf? Itu mungkin jadi wakaf lughatan ya. Habis menahan dirinya untuk terus di jalan Allah. Sedangkan hakikatnya kita memang punyanya Allah. Ya kan? Karena kan wakaf itu milik siapa? Artinya wakaf itu kita kembalikan ini kepada Allah. Kepemilikan ini nama Allah. Buku ini punya saya misalnya, terus saya wakafkan buku ini. Begitu saya wakafkan, yang punya buku siapa? Kembalinya ke Allah. Nah, orang wakafkan diri saya untuk begini, begitu. Jangankan sekarang, mulai zaman dulu seperti itu. Sayyidina Anas bin Malik itu wakaf kepada Rasulullah. Siti Maryam itu wakafnya Baitul Lahm, Baitul Maqdis. Ya. Tapi bukan wakaf kemudian Siti Maryam selesai wis wakaf nang rono, enggak. Maksudnya mengambil untuk memberikan kemanfaatan. Seperti Anas bin Malik diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Anas bin Malik salah satu daripada tiga sahabat atau ketiga sahabat yang meriwayatkan paling banyak hadis. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Siti Aisyah. Jadi boleh melakukan dirinya untuk nanti yang dihukum itu. Ya. Nah kalau begini sekarang begini kalau ada waktu dan uniknya Allah ya. Kalau masang listrik sendiri ya, ini mahal ya. Tapi kalau numpang di masjid mungkin agak miring harganya. Dan ini termasuk apa enggak? Ada tangga ikut dompeng di situ. Bayarnya bayar sendiri enggak bayar sendiri. Wah, itu nyatut listriknya masjid itu.
Nggak bisa, kecuali itu ya apa itu? Harusnya dia itu bukan lebih ringan, Beb. Harusnya lebih banyak bayari supaya jadi jariah masjid. Kalau misalnya ngurangi, masjidnya bayar sing luwih akeh, masjidnya ngasih subsidi itu namanya. Lah kalau kayak gini ya berarti memang apa jadinya parasit. Dia dompleng benalu. Oh iya. Benalu dia. Takmire podo takmire. Itu sama takmirnya. Itu dari hukum takmire sak sing di omah podo. Enggak bisa. Enggak bisa. Harusnya sekarang gini. Saya punya charger HP saya mati. Saya ngecas di listriknya masjid. Boleh enggak? Hah? Haram. Gak boleh. Lagi omah itu. Itu HP mana omah. Kalau ngecas kita orang ngecas ya. Nah. Doruri ini ya, emergency juga bisa. Buat antum emergency. Iya. Iya. Terus habis itu kan makan listriknya masjid kan. Nah. Terus kita bayar dengan amal jariah itu boleh enggak? Isi celengan Mas. Isi celengan. Lebih afdal, ahlan wa sahlan. Lebih baik antum izin dulu, nanti antum ngasih. Lebih baik seperti itu. Tapi ya pakai harga mithil. Harga mithil itu kira-kira nek aku ngecas sak jam biasanya itu 10.000, tak pas wae 10.000. Ya kalau bisa lebih. Oh bisa gitu ya. Boleh tapi izin dulu. Sama takmir. Ya, karena itu ada kemaslahatan untuk larinya ke masjid. Tapi kalau tadi Haji Mas Duki ada keringanan nih berarti bayarin duit tipis. Mainnya tadi kalau kan sendiri kan mahal. Tapi kan itu kalau masjid yang musola mungkin agak ringan gitu. Oh, jadi dia itu karena musola itu dapat subsidi misalnya gitu ya. Iya, atau masjid itu terus kemudian dia dompleng ke situ atas nama berarti bukan berarti bukan dompleng nyolok atau ngambil dari listriknya masjid, bukan. Iya. Ngambil dari listriknya masjid. Enggak boleh. Tadi kan sampai ada manfaat kan ada manfaat kan enggak besar lagi bukan ada manfaat orang lain juga. Ada manfaatnya kan Tak bayar. Apa manfaatnya? Ya itu untuk orang lain itu. Oh, manfaatnya untuk orang lain. Itu bukan. Kalau sampean hubungi kayak gitu bahaya. Harusnya kebalikannya, orang yang lain memanfaatkan masjid. Bukan masjid memberi lain. Lu salah, itu hukum kualik itu. Itu yang saya katakan kadang-kadang itu dalil itu tidak pada tempatnya. Ya, dalil tidak pada tempatnya. Repot ya kayak ngono iku wis. Guyu aja nih. Padahal yang lain ada tisu. Padahal yang lain mungkin. Oh ya. Hukum membuat acara pribadi tapi di masjid wakaf. Contohnya kayak akad nikah itu bagaimana? Akad nikah itu memang sunnahnya dari baginda Nabi Muhammad itu di masjid. Gak masalah sebenarnya. Tak apa-apa. Ya. A'limnun nikah waja'alhu fil masjid wadrifu bidufuf. Umumkan nikah itu, ramaikan nikah dan jadikan di dalam masjid serta wadribu bidufuf dan bikin gendang. Nah, itu memang sudah maslahatnya masjid untuk itu. Sebab dulu itu Masjid Nabawi itu masjidnya baginda Nabi Muhammad bukan cuma untuk pernikahan, malah untuk musyawarah, malah untuk majelis nongkrong. Tapi bedanya ndak ada sing ngerokok naruh. Hari ini lagi sabu kabeh kok. Enggak masalah, memang untuk maslahat muslimin. Sekalipun dargan enggak bawa sekian. Selain apa? Nikah di masjid itu dargan enggak bawa. Karena kalau masjid ada sekian, tarifnya sekian agak sedikit sekian, bahkan di masjid itu ada sampai dari apa itu pengantarannya ada dan akadnya jadi orang dan juga dan sebagainya.
dirangkul semuanya oleh apa sih yang ada di masjid itu? Ada di masjid mana? Masalah apa? Iya di Semuanya di tanah lebih dulu. Ya masalah untuk masjid kan? Ya masalah. Ini untuk masjidnya apa untuk perorangannya? KUA-ne sakmene lho ya, penghulu ini sakmene. Gitu. Iya, yang perlu bapaknya sejarah ada di situ ada tarifnya itu. Oh, ya masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Salahi sembahyang nang rono. Apa? Ngakat di situ. Sakat orang ngampel oleh murah. Enggak sekitar pelantarannya hampir ini sopir ngape akad no aku. Gratis. Kadang-kadang manusia itu kawin itu gratis. Sing bayar itu sampean bayar mahar tok. Selesai kan? Cuman yang membuat mahal itu gengsi nih. Gengsi ini luar biasa. Itu. Saya kawinnya di Masjid Akbar. Sampean sembahyang ngakad di Masjid Akbar sama sampean akad di masjid apa rek? Ojo masjid Serang, maksud masjid ojo Kemayoran, dan masjid kampung-kampung yang cilik-cilik. Nah, sama masjid misalnya masjid apa? Langgar Sekap atau masjid Danakarya Al Khair, padha wae pahalane. Berarti kawine nang masjid ora. Kecuali nanti kalau kita bayarnya itu untuk maslahat, yaitu beda lagi. Pembayaran itu adalah untuk kemaslahatannya masjid. Ya bayaran itu yang juga dapat pahala. Tapi kalau masalah akadnya, nggak ada duit tapi tetap gawe di Masjid Al Akbar. Wah, itu ada perkara. Bayar. Kan bani-bani kan bandingnya begini, kalau di sana kan nggak ada biayanya, kalau di sana ada biayanya kan sini. Nah, iya, bedanya kita aja. Bedanya sana mengeluarkan biaya, sini enggak. Wallahu taala a'lam. Itu apa yang namanya mungkin ya. Umur berapa sih? Umur berapa sekarang? 62. 62.